Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ataupun melakukan rutinitas sesuai dengan yang kita inginkan. Tentunya dengan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema ya untuk kelas 4, khususnya tema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk dan juga jenis-jenis teks petunjuk ya, atau jenis-jenis teks petunjuk. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian ya. Kita akan belajar masih di tema 2 ya, untuk kelas 4 tentang selalu berhemat energi. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang teks petunjuk. Kemudian ada bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis teks petunjuk. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama mengenai teks petunjuk ya. Jadi teks petunjuk itu disebut juga dengan teks prosedur ya, disebut dengan teks prosedur ya. Jadi prosedur itu merupakan urutan yang harus dicapai. Jadi pelaksanaannya harus secara urut ya. Kemudian teks petunjuk sendiri itu berisi tentang arahan untuk melakukan sesuatu ya, misalnya petunjuk dalam minum obat. Nah, itu seperti apa petunjuknya? Misalnya lagi petunjuk penggunaan kipas angin. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian tujuan dari teks petunjuk sendiri itu untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, nanti akan kita bahas juga ya yang terakhir tentang jenis-jenis teks petunjuk tadi ya. Jadi tujuannya itu kurang lebih untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu ya, tergantung dari petunjuknya apa. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk. Jadi untuk membuat teks petunjuk itu apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, yang namanya teks petunjuk itu harus disajikan secara berurutan ya. Kalau tidak disajikan secara berurutan nanti malah jadinya salah. Misalnya bagaimana cara menggunakan kipas angin. Tentulah yang pertama kali kita colokkan dulu ya steker ke stop kontak ya. Kemudian setelah itu baru kita pencet tombol powernya atau on off-nya, kemudian kita pilih. Nah, itu seperti. Jadi harus disajikan secara berurutan. Tidak mungkin kita pilih dulu ya, kemudian kita pencet tombol on off-nya tapi ternyata kabelnya belum kita masukkan ke dalam steker. Nah, itu juga kalau tidak berurutan jadinya akan salah ya. Kemudian selanjutnya, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami ya, tentu saja karena biasanya ini kan yang membaca tidak hanya satu orang tetapi kepada banyak orang ya. Misalnya di dalam obat ya. Di obat tersebut kan yang baca banyak orang ya. Jadi dari dokter, petunjuk dokter di situ tertulis misalnya harus diminum sesudah makan. Nah, itu paling tidak kan mudah dipahami. Sehari misalnya diminum 3 kali. Nah, berapa dosisnya? Nah, itu. Jadi harus mudah dipahami dan juga jelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Jelas ya, harus menggunakan kalimat perintah, namanya petunjuk. Jadi misalnya masukkan kabel ke colokan, kemudian lagi misalnya
tekan. Nah, itu kan tekan, tombol power lah, itu kan semuanya adalah kalimat perintah. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Jadi, informasi apa saja biasanya yang ada di dalam teks petunjuk untuk kita identifikasi. Nah, ini. Informasi dalam teks petunjuk itu diidentifikasi dengan cara membaca intensif. Jadi, kita baca secara intensif dari teks tersebut, kita baca, kita pahami ya dari teks tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah kita temukan informasi, kemudian kita temukan informasi penting yang kita peroleh dari teks tersebut. Jadi setelah kita baca, maka kita akan menemukan informasi yang penting apa saja dari teks petunjuk tersebut ya. Oke, sekarang untuk bahasan selanjutnya tentang jenis-jenis teks petunjuk. Jenis teks petunjuk itu ada apa saja? Yang pertama, ya, jenis teks petunjuk yang pertama adalah petunjuk menggunakan sesuatu. Nah, ini banyak atau sering kali kita jumpai ya. Petunjuk menggunakan sesuatu. Misalnya, untuk menggunakan alat atau petunjuk menggunakan obat ya. Jadi meminum obat ya, kita gunakannya gimana, alat misalnya tadi kayak kipas angin, mungkin setrika, mungkin kita menggunakan handphone yang sering kita gunakan atau menggunakan laptop, caranya seperti apa, itu petunjuk menggunakan alat atau itu contoh dari petunjuk menggunakan sesuatu ya. Harus kita perhatikan secara seksama karena kalau tidak akan berakibat fatal ya. Tadi misalnya pada saat kita mau menyetrika ya, urut-urutannya salah. Nah, nanti jadinya juga fatal akibatnya. Misalnya ini dalam meminum obat, lah itu jelas sekali ya akan jadi fatal kalau tidak sesuai ya. Harus kita baca kegunaan, misalnya kita pusing atau sakit kepala, kita minumnya malah obat, misalnya obat diare ya, karena kita tidak membaca petunjuknya, komposisi dan termasuk anjuran pemakaiannya juga, misalnya sehari harusnya minum 1 kali diminum sampai 3 kali lah, itu akan berakibat fatal tadi ya. Kemudian petunjuk menggunakan alat, misalnya petunjuk menggunakan setrika tadi ya. Oke, di sini saya sajikan satu contoh teks petunjuk penggunaan alat ya. Ini misalnya petunjuk dalam menggunakan setrika. Yang pertama, colokkan steker ke stop kontak ya. Steker atau kabelnya itu yang ada colokannya ke dalam stop kontak. Ini langkah pertama ya. Kemudian selanjutnya, atur suhu pada tombol setrika. Jadi kalau suhunya tidak kita atur, misalnya suhunya masih di posisi awal, biasanya itu di posisi 0 atau berapa ya di situ ya. Biasanya kalau 0 atau posisi awal itu walaupun kita tunggu sampai lama, dia tidak akan panas setrika tersebutnya. Jadi kita atur suhunya dulu berapa yang akan kita tentukan. Kemudian setelah suhu kita atur, baru kita setrika pakaian dengan hati-hati ya. Kita setrika. Setelah selesai menyetrika, kemudian kita putar lagi tombol ke posisi semula. Kemudian setelah selesai semua, baru kita cabut steker dari stop kontak. Ini juga harus kita perhatikan ya, karena kalau tidak kita cabut stekernya, itu juga akan berbahaya ya. Misalnya terkena oleh anak kecil atau siapa yang ada di rumah, dan juga mengakibatkan pemborosan listrik, apalagi kalau suhunya tadi kita atur maksimal ya dan tidak kita cabut stekernya, itu juga bisa mengakibatkan kebakaran di rumah karena panas ya. Nah, itu tadi adalah petunjuk penggunaan suatu alat ya. Tadi contohnya penggunaan setrika. Selanjutnya, jenis teks petunjuk yang lain adalah yang kedua, yaitu petunjuk membuat sesuatu. Kalau tadi menggunakan suatu, sekarang petunjuk membuat sesuatu. Nah, ini misalnya bagaimana cara membuat layang-layang, bagaimana cara membuat
tempat pensil dari barang bekas, membuat kolase. Nah, itu adalah contoh petunjuk membuat sesuatu. Nah, untuk petunjuk membuat sesuatu juga sama sebenarnya. Langkahnya juga tidak boleh kita lakukan secara tidak urut ya. Jadi harus mencermati setiap langkah yang ada. Nah, ini misalnya petunjuk dalam membuat layang-layang ya. Tentunya dalam pembuatan layang-layang enggak langsung kita terbangkan layang-layang tersebut. Nah, posisi pertamanya aja mau membuat, berarti kira-kira apa saja petunjuknya. Nah, yang pertama tentunya kita siapkan alat dan bahan ya, berupa selembar kertas untuk membentuk badan layang-layang. Selanjutnya kita potong kertas membentuk layang-layang. Kita potong ke 4 sudutnya ya. Untuk memotong kertas membentuk layang-layang dipotong ke 4 sudutnya tadi. Kemudian kita ikat kedua tongkat menjadi satu. Jadi setelah kita siapkan selembar kertas, kemudian kita potong kertas tersebut ya membentuk layang-layang di keempat sudutnya. Kemudian dua tongkat atau apa biasanya kalau kita menggunakan bambu ya, dua bambu tersebut kita ikat jadi satu ya. Kemudian setelah itu buat 4 lubang pada kertas berbentuk layang-layang pada setiap sudutnya. Jadi kita buat 4 lubang pada kertas berbentuk layang-layang tadi pada setiap sudutnya. Itu tadi contoh petunjuk pembuatan layang-layang ya. Tadi kita buat lubang supaya bisa kita terbangkan layang-layang tersebut, kita sambung dengan benang. Oke, tadi yang kedua adalah petunjuk untuk membuat sesuatu. Sekarang yang ketiga adalah petunjuk melakukan sesuatu ya. Petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya kita di rumah memiliki tanaman. Bagaimana cara memperlakukan tanaman agar tetap subur ya? Tentu ada langkah-langkahnya. Misalnya setiap hari kita harus menyirami tanaman tersebut. Kemudian 3 hari atau seminggu sekali kita berikan pupuk. Kita siangi tanaman tersebut dari rumput-rumput liar. Lah itu adalah misalnya langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu ya. Jadi perawatan tanaman. Nah, selain itu misalnya ya di sini di backgroundnya ada gambar orang yang sedang berenang ya. Ini juga misalnya kita belajar berenang, tentunya untuk bisa berenang kita harus mengikuti petunjuknya. Misalnya yang pertama kali gerakan kakinya harus seperti apa, kemudian gerakan tangannya seperti apa, cara mengambil nafasnya ketika di air seperti apa. Nah, kita harus mengikuti petunjuk dalam melakukan renang tersebut ya. Bagaimana cara kita bisa berenang. Nah, misalnya lagi ya, kita punya binatang peliharaan. Kita apakan sih supaya binatang peliharaan tersebut tetap sehat dan ceria? Nah, itu misalnya setiap hari kita kasih makan, kita kasih minum ya. Selanjutnya kita bersihkan kandangnya atau mungkin kita mandikan 2 atau 3 hari sekali. Lah itu adalah contoh petunjuk melakukan sesuatu ya. Apa yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ini ada petunjuk arah atau denah. Kita lihat ya di belakang sini ini ada arah, ini di daerah Jakarta ya. Jadi petunjuk arah misalnya di sini kalau kita mau ke Kebayoran Lama Jakarta sama ke Bandara Soekarno-Hatta, kita harus lurus ya petunjuknya sini. Kemudian kalau mau ke Pondok Aren atau ke Bintaro atau ke Ciputat, kita harus belok ke kiri. Lah ini, nah seperti ini. Ini adalah contoh petunjuk arah ya atau denah. Nah, ini ya. Jadi misalnya kita akan berpergian ke suatu tempat agar tidak tersesat, kita bisa menggunakan map ya atau peta ya di ponsel. Ya. Biasa kita pakai apa yang kita gunakan, pakai Google Map apa-apa ya. Bisa, itu petunjuk arah. Kemudian ya biasanya kalau ada undangan pernikahan, di situ juga terdapat denahnya, tempat acara misalnya di gedung apa, alamatnya di mana, di situ biasanya
tuliskan dinahnya. Jadi gedungnya terletak di mana ya, melewati jalan apa. Lah itu biasanya ada di situ. Itu adalah petunjuk arah atau dinah suatu tempat. Oke. Jadi jenis-jenis teks petunjuk tadi ada beberapa ya. Yang terakhir tadi adalah petunjuk arah atau dinah. Kemudian petunjuk melakukan sesuatu ya. Kemudian lagi petunjuk untuk membuat sesuatu. Dan selain itu teks petunjuk sendiri harus kita lakukan secara urut ya, tidak boleh secara acak. Jadi supaya hasilnya bisa lebih bagus. Oke, terima kasih. Demikian tadi untuk pelajaran hari ini mengenai teks petunjuk. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Oke. Demikian tadi anak-anakku yang kita pelajari hari ini ya, mengenai teks petunjuk dan juga jenis-jenisnya ya. Semoga menambah wawasan kita hari ini ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.